Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril Nasrullah, NIM 7320542111040. Nah, adapun materi yang berjudul kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tersebut dengan poin per poin. Poin pertama, perintah menuntut ilmu. Ilmu adalah kehidupannya Islam dan tiang keimanan. Dan barang siapa mengerjakan ilmu, maka Allah akan menyempurnakan pahalanya. Dan barang siapa yang belajar lantas mengamalkannya, maka Allah akan mengajarkan kepadanya apa-apa yang dia tidak ketahui. Pada dasarnya, kita hidup di dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentunya beribadah dan beramal harus berdasarkan ilmu yang ada di Al-Quran dan hadis. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, yaitu pertama, ayatan muhkamatun atau ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Kedua, sunnatun qaimatun atau sunnah dari al-hadis yang mengamalkan. 3, faridatun adilah atau ilmu bagi warisan atau ilmu faroih yang adil. Poin kedua, keutamaan orang yang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan berbagai gelaran mulia dan terhormat, yakni al-rusikun fil ilm, ulul al-ilmi, ulul albab, ulul basir dan as-sumi, al-alimun, al-ulama, dan berbagai nama dan gelar mulia lainnya. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 1159 ini ditegaskan pada golongan orang-orang yang berilmu bahwa mereka amat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diangkat sejajar dengan para malaikat yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringatan Allah dan Rasulnya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran ilmu. Poin ketiga, kewajiban mengamalkan ilmu. Dalam mengamalkan ilmu, kita harus memperhatikan hal berikut diantaranya. Pertama, jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu. Kedua, meskipun sedikit amalkan ilmumu. Ketiga, jangan menunggu masa tua dalam mengamalkan ilmu. Keempat, jangan beranggapan ilmu itu bisa mengangkat derajatmu bila tanpa mengamalkan. Kelima, Al-Hasan berkata, mencari surga tanpa beramal adalah suatu dosa dan jenis dosa-dosanya yang lain. Keenam, Nabi Isa berkata, orang-orang yang mempelajari suatu ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya bagaikan seorang wanita yang berbuat zina di tempat tersembunyi, lalu ia hamil dan perut wanita itu semakin besar yang akhirnya ketahuan dia hamil. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Pada hari kiamat nanti Allah akan memperlihatkan di hadapan semua makhluknya yang hadir di mahsyar. Poin keempat, kedudukan ulama dalam Islam. Pertama, para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menara kebaikan. Juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar atau orang-orang yang penuh kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmu para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Untuk mendapatkan konsep ulama secara komprehensif, langkahnya adalah dengan cara menelusuri
makna ulama dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Al-Quran menyebut kata ulama hanya 2 kali, mengutip dari pendapat Quraisy Shihab dalam tafsiran Al-Misbah bahwa Al-Quran menyebutkan kata ulama sebanyak 2 kali, yaitu Quran Surah Al-Fatih dan ayat 28 dan Quran Surah Asy-Syura ayat 197.